Ini ruang kerja, ya lebih light aja karena musim pandemi ada batasnya gitu ya. Ini kantor bank tapi kayak startup Iya, startup. baru. Mirip startup lah. Oke, jadi ceritanya beberapa hari yang lalu itu gue dapat undangan yang spesial banget dari Bank Syariah Indonesia. Gue diajak main ke kantornya, terus di sana nanti akan ketemu dan ngobrol-ngobrol bareng Pak Heri Gunardi juga. Jadi Pak Heri Gunardi ini adalah Direktur Utama Bank Syariah Indonesia. Gue seneng banget sih tiba-tiba diajak sama BSI buat main ke kantornya. Ini thank you banget BSI. Untuk pertama kalinya gue diundang langsung sama Bank Syariah terbesar di Indonesia buat main ke kantornya dan ngobrol-ngobrol langsung sama Direktur Utamanya. Ini kalian yang udah jadi nasabah BSI atau calon nasabah BSI, kalian mesti nonton videonya sampai habis karena katanya kantornya itu seru banget. Gue curiga ini setelah nonton video jadi pada pengen kerja di kantornya deh. Kita lihat aja ntar ya. Harusnya ini kita udah dekat, bentar lagi udah mau nyampai. Nanti kita lanjut di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif, apa kabar? Baik, apa kabar Pak? Baik, terima kasih sudah datang ke kantor kami, memenuhi undangan kami ya, Arif. Ini aku yang terima kasih justru udah diundang BSI sini, bisa ketemu sama Pak Heri ngobrol-ngobrol. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Tadi ini kan saya kan naik dari bawah ya. Kantornya ini masih baru banget ya Pak ya? Iya. Fresh banget soalnya betul, kayaknya. Betul. Dan ini adalah kantor pusatnya Bank Syariah Indonesia. Sebetulnya kita punya dua kantor pusat, ya satu di sini, satu lagi ada yang lama di tempatnya di Wisma Mandiri namanya. Ini sebenarnya agak menarik dan agak seru, momen diundang ke sini tuh kayaknya pas banget. Soalnya saya dengar-dengar pertanggal 1 November BSI sudah beroperasi jadi single system ya Pak. Single system itu sendiri sebenarnya apa sih Pak? Iya, jadi saya cerita sedikit bahwa BSI ini kan bank hasil merger ya. Jadi 3 bank syariah milik pemerintah ya. Dan perjalanan merger ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Legal merger sudah dilakukan tanggal 1 Februari 2021 yang lalu. Dan seterusnya kita melakukan operasional merger ya. Jadi menggabungkan rekening-rekening nasabah milik dua yang lain itu adalah ex-Benis dan ex-Beris ke sistemnya BSI. Kebetulan IT atau core banking BSI itu menggunakan IT yang dulu dipakai di Bank Syariah Mandiri. Jadi yang dua harus gabung menjadi satu. Jadi sejak 1 November ke depan nanti BSI hanya berjalan dengan satu core banking system. Ini kalau nggak salah Pak Heri yang ngelit project merger ketiga bank betul, ya Pak? Betul. Ini pusingnya kayak apa itu Pak? Iya. Ini project ini kan dimulai di awal Maret 2020 ya. Yang pusing itu adalah pada saat pandemi kita melakukan merger ya. Memang keterbatasan untuk berinteraksi, kemudian melakukan due diligence dan lain sebagainya kan perlu data. Itu juga memang nggak mudah karena interaksi kita semua kan terbatas ya karena kondisi COVID ini. Tapi itu bukan halangan sebetulnya. Kita mencari jalan misalnya untuk membuka data room ya dari masing-masing bank peserta merger ini, ya itu sebagian melalui online. Bentuknya dalam imaging gitu misalnya. Tapi aku justru penasaran nih Pak, kan pasti nggak gampang ngelit merger 3 bank gitu kan dengan segala macam load kerjaan. Pak Heri udah berkeluarga juga, pasti punya hobi juga. Itu kira-kira work-life balance-nya gimana Pak? Saya memang dari muda senang exercise gitu, olahraga. Jadi buat saya kerja ya sebagai profesional itu kan butuh pikiran ya, tenaga dan juga fokus yang lebih ya. Dan sisi lain saya mesti jaga kebugaran ya. Cara menjaga kebugaran adalah tentunya dengan berolahraga. Olahraganya macam-macam. Bisa tenis meja, bisa sepeda statik, bisa lari di treadmill. Hobinya apa Pak Heri? Lari di pekarangan, bisa berenang gitu. Hobi saya ya golf gitu, main golf dan juga main tenis meja. Nanti kita bisa lihat tuh di sini nanti ada sini ada juga? Ada fitness ya, kita coba main tenis meja. Oke. Ini soalnya penasaran karena kayak aku masih perlu banyak belajar nih Pak, masih muda. Dengan kerjaan yang ada sekarang aja itu kadang bingung bagi waktu kerjaan sama keluarga gitu. Ada tips sedikit nggak Pak? Ya tentunya sebagai kepala keluarga ya kita harus juga membagi waktu untuk keluarga ya. Jadi saya rasa kalau memang untuk orang seperti saya, kalau tidak dalam kondisi pandemi ya, artinya hari kerja itu memang super sibuk ya. Tapi di weekend tuh saya akan menyediakan waktu khusus ya. Weekend pokoknya buat keluarga. Untuk keluarga ya. Kalau ini ngomong di luar pandemi, kalau pandemi ya kita di rumah aja kan gitu. Bisa kemana-mana. Malah lebih banyak berkumpul keluarga kan gitu. Oke. Nah,
Ini tadi kan kita naik dari bawah ya. Terus Aha. aku sempat ngobrol juga sama staff. Katanya kantornya baru pindah ke sini ya, Pak? Iya. Kalau misalnya lantai 7 ini lantai apa, Pak? Ini adalah lantai di mana kami direksi ya, sehari-hari berkantor di sini. Ada ruang meeting direksi ya, kemudian ada ruang kerja direksi, dan ada ruang meeting kecil-kecil tentunya kalau jika memang terpaksa menerima tamu di dalam. Di sini. Ya. Cuman dari semua yang ada di gedung ini, favorit Pak Heri itu lantai berapa? Favorit saya lantai 3. Ada apa di sana? Lantai 3 ada masjid. Oke. Boleh lihat sana, Pak? Oh, boleh, boleh. Boleh. Muter yuk. Boleh banget. Mari, Pak. Ya, ini lantai favorit saya. Di sebelah kanan ada masjid gitu. Dan masjid ini menampung mungkin sekitar 500 jamaah. Yuk kita lihat yuk. Dan ini ada tempat menempatkan sandal, ada tempat wudhu ya. Bentar, ini masjidnya mewah banget. Soalnya biasanya kalau di kantor-kantor itu kan cuman musola ya. Iya. Kalau ini dibangun Kan Bank Syariah. Nah, ini masjid diresmikan pada 7 Mei 2021 ya. Kemudian masjid ini namanya Baitus Salamil Ikram. Sekarang total karyawannya di kantor ini ada berapa, Pak? Semua kantor pusat mungkin sekitar 2.500 ya. 2.500. Tapi yang udah pindah ke sini mungkin masih di bawah 1.000. Nah, ini pasti yang paling ditunggu nih sama yang nonton nih. Aha. Kapan buka lowongan, Pak? Kemungkinan akan ada ya, tapi mungkin tidak dalam tahun ini gitu, tidak dalam kondisi yang segera gitu. Kalian harus sabar dulu. Nanti akan diinfokan kalau dia buka lowongan. Iya. Ini tadi saya bilang untuk balancing ya. Ini ruangan kita sediakan untuk gym ya. Yuk kita coba nih, tenis meja yuk. Oke, boleh. Ini ada bolanya nih. Ini termasuk Pak Heri jago nih. olahraga saya nih, tenis meja. Asik nih di sini. Wah. Oke, dah gitu. Nanti kita keringetan, keterusan nanti mainnya. Seru mainnya. Ya. Oke, kita muter-muter lagi. Ini adalah satu-satu ruang meeting ya yang bisa digunakan oleh karyawan transit nih. Dan sebagian kan nggak hanya di sini kantornya, kan ada di tempat lain, misalnya di tadi yang Wisma Mandiri. Kalau ke sini mungkin meeting dengan grup yang lain, mereka bisa nunggu di sini gitu. Oke, ini pertanyaan penting nih, Pak. Sebenarnya beda bank konvensional sama bank syariah itu apa, Pak? Pertama, kalau di perbankan konvensional itu mengenal namanya bunga. Ya. Di syariah kan tidak mengenal bunga, mengenalnya bagi hasil ataupun margin. Nah, dari sisi objek itu juga berbeda. Syariah itu terbatas ya, ada pembatasan, restriction, tidak memboleh membiayai bisnis yang haram. Kemudian nggak boleh spekulasi, nggak boleh terkait dengan hal-hal yang misalnya judi dan seterusnya dan yang sifatnya tidak pasti gitu. Yang lebih sederhana, lebih gampang kalau kita melihat bahwa bank konvensional kan mengenerate bisnis, dapat revenue. Bank syariah juga sama, ada revenue. Kemudian sama-sama mengeluarkan biaya, sama-sama biaya. Sama-sama punya profit. Kemudian bank konvensional ya itu membayar pajak pasti, pajak korporasi. Syariah juga membayar korporasi. Nah, berhenti di sini itu sama, tapi di bawahnya beda. Syariah masih ada satu step lagi. Jadi dari laba yang diperoleh itu bayar zakat namanya. Tapi kalau by system sebenarnya semua sama, kayak BSI juga ATM-nya juga ada di mana-mana. Iya, sama. Nah, kemudahan-kemudahannya sama. Nah, kemudahannya sama. Jadi dari sisi operasional perbankan itu sama, tapi dari sisi akad yang berbeda. Akadnya yang berbeda. Pengikatan berbeda. Misalnya contoh nih, akad murabaha gitu ya. Jadi ada nasabah ingin membeli rumah ya, misalnya di BSI. Katakan harga rumahnya 500 juta. Kalau di bank konvensional itu kan ada bunga. Katakan bunganya 10% gitu ya. Jadi 550 juta. Nah, itu nanti akan dibayar sama nasabahnya sekian tahun sesuai dengan cicilan tadi yang disepakati. Tapi kalau di bank syariah itu sama juga ya, artinya nasabah membeli rumah 500 juta. Nah, dari aktivitas jual beli ini bank syariah mendapatkan margin. Katakan marginnya sama lah ya, 10% juga ya. Margin itu. Nah, margin ini ditambahkan dari pokok tadi dan itu rata dibagi selama 5 tahun ya. Jadi nggak ada volatility. Kalau di konvensional kan ada volatility, naik turun. Kalau ini nggak fix. Nah, kalau misalnya nih, saya mau buka rekening di kantor ini bisa juga nggak? Ya, buka rekening itu bisa dua macam. Pertama tentunya bisa datang ke cabang. Kebetulan cabang ada di bawah, nanti kita ke sana. Oh, di lantai berapa? Lantai dasar ya. Oh, yang lantai 1. Ya, lantai 1. Nah, buka rekening di cabang itu bisa dua macam juga. Bisa mengisi aplikasi secara fisik, tapi kebetulan cabang ini mengisi
formulir segala macam adanya di device gitu, di iPad. Oh, bisa langsung dibawa? Bisa di situ. Boleh mampir nggak, Pak? Boleh, tapi satu lagi, bisa juga buka rekening nggak perlu datang ke cabang, Dari lewat rumah BSI aja? Mobile ya. Ya, pembukaan rekening online ya. Dan nanti KYC segala macam kan melalui face recognition, selfie ya? selfie wajah gitu. Itu juga lebih simpel. Tapi karena Arif sudah datang ke sini, Nanggung ya? yuk kita ke cabang aja, nanggung. Oke, mari. Silakan, selamat pagi. Mari. Ya, semuanya. Assalamualaikum. Terima Ya. kasih. Ini adalah banking hall-nya, bisa pembukaan rekening di sini. Jadi sebenarnya kita menggunakan space yang ada. Ini kan nggak nganggur jadi space kan. Jadi taruh bisa aja siapa nih duduknya enak kan di sini. Ngobrol-ngobrol sambil nunggu. Yang sifatnya non-teller customer service itu ruang kerjanya di atas. Yuk kita naik yuk. Ya. Ini adalah ruang kerja karyawan. Tapi sebelum itu kita mau lihat counter layanan emas. Bank Syariah itu salah satu izin yang diberikan oleh regulator ya, bisa melayani gadai. Ini ruang kerja. Ini kantor bank tapi kayak startup Ya, startup. baru. Arif, gimana kesannya tadi sudah kita keliling-keliling, mulai dari ruang kerja, ruang ibadah di lantai 3 dan sampai ke cabang di bawah ini. Kesan secara keseluruhan tentang Bank Syariah Indonesia itu seperti apa, Arif, kira-kira? Dari yang kita udah muter-muter ya, yang pertama yang nggak bisa bohong, vibe-nya menyenangkan sekali di sini, fresh banget kayaknya. Dan yang paling bikin surprise ketika masuk ke banknya, ini kan bank biasa ya. Iya. Jadi vibe-nya justru kayak bank prioritas di bank lain gitu. Kantor cabang reguler lah ini. Padahal ini kantor cabang biasa, reguler ya. Reguler, ya. Jadi nanti kita penasaran gimana desain kantor cabang prioritasnya. Kita tungguin banget sih, Pak. Tahun Iya. depan ya? Tahun depan. Kurang lebih yang di Tahun sana depan, ya. ya. Ini tapi sebenarnya Pak, kalau misalnya yang di Bank BSI ini ya, kan Ya. tadi Bapak bilang ini serba digital gitu. Sebenarnya ada fitur apa aja sih di Bank BSI? Di sini lebih banyak kan transaksi sifatnya pembukaan rekening kan bisa Pakai tablet. menggunakan tablet ya, pakai elektronik. Tapi ada juga nasabah yang memang perlu misalnya ngobrol sama customer service kan, customer service ada di sini. Kemudian produk-produk lain membuka deposito ya, tabungan dan lain sebagainya ya juga bisa di sini. Dan yang menarik lagi ya, kita hampir semua fitur kita ada ya, terutama yang di BSI Mobile. Kita posisikan BSI Mobile ini sebagai sahabat financial, misalnya transfer, bayar cicilan, pembiayaan, kemudian misalnya mau top up ya, e-wallet ya. Semuanya Semua bisa udah di sini sambung ya. ya dengan e-money, OVO, Gojek dan sebagainya. Fiturnya ada, e-commerce juga gitu, mau belanja di Tokopedia segala macam pembayarannya bisa menggunakan BSI Mobile. Nah, samping itu yang kedua, positioningnya adalah sebagai sahabat sosial. Sebagian dari nasabah ini kan muslim ya, banyak juga yang ingin membayar zakat, infak, sedekah, bahkan berwakaf. Ada satu lagi, tiga, positioningnya sahabat spiritual. Karena teman-teman ataupun penggunanya, usernya bisa melihat waktu sholat, arah kiblat. Jadi nggak usah bawa aplikasi yang lain untuk arah kiblat. Udah lengkap semua. Ada di BSI Mobile, dan juga kalau memang yang senang baca ya ayat-ayat pendek Al-Quran juga ada di BSI Mobile. Jadi, Oke, ini menarik sekali. Ini aku penasaran deh Pak, kan tadinya Bank BSI ini gabungan dari 3 bank. betul. Berarti kan nasabah-nasabahnya itu nasabah yang udah ada di bank-bank sebelumnya. Iya. Nah, kalau misalnya nasabah baru yang mau daftar, berarti bisa juga langsung. Iya, jadi kalau misalnya ada nasabah yang maksudnya itu existing customer kita mungkin sekarang sudah sekitar 16 juta. Iya. Itu nasabah bawaan lah. Nasabah bawaannya Dari 3 hasil bank. merger Iya. ya. Nah, tentunya ada orang baru yang sama sekali nggak punya rekening kan di 3 bank tadi. Ya, dengan senang hati. Cara pembukaan rekening kan ada 2 macam. Pertama, tentunya bisa datang ke cabang. Datang ke cabang. Lewat yang kedua, bisa mendownload ya BSI Mobile yang melalui Apple Store ataupun Play Android Store. ya, Play Store. Nah, bisa di sana membuka Dari rekening rumah aja ya, berarti dari ya? rumah gitu. Sepanjang punya iktp Iya. ya untuk KYC-nya. Dan itu bisa lakukan. Jadi simpel banget gitu. Ini berarti aku bisa buka tabungan di sini Bisa juga tabungan. nih. Nanti untuk buka tabungan tentunya nanti akan dibantu oleh teman-teman di cabang. Tapi sebelumnya saya akan kasih challenge ya ke Arif ya. Waduh. Apa ini? Oke, Rif, jadi kita sampai ke tadi yang kita sebut. Saya akan memberikan challenge ya kepada Arif. Di sini ada 3 box ya, yang Arif mesti pilih nanti salah satu. Ini saya pegang satu deh. Ya, kelihatannya yang tengah agak berat gitu ya. Aku salah ya. Nah, silakan pilih. Mau pilih yang mana boxnya? Ini ada challenge ada di dalam box ini. Oke, ini kita bismillah dulu ya Pak ya. Bismillah. Mbak, Mas, maaf ya, saya pilih punya Pak Dirut aja. Saya buka ya Pak ya. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Waduh, berat juga nih. Oh. Lasnas BSM, sinergi untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Wah, isinya sembako Pak. Iya, iya, iya. Ini ada amplopnya di dalam. Mungkin perlu dibaca nih amplopnya Oke. apa gitu ya. Ini isinya sembako, Ini boleh ditaruh di sini. ada lagi. beras, ada Saya gula, pegangin, ya. dan lain-lain. Maaf ya Pak ya. Silakan, silakan.
Ya, ini saya bantu pegang. Dan challenge-nya adalah bagikan bingkisan kebaikan kepada anak yatim dan kaum duafa. Iya. Oh. Dan ini memaknai bahwa nanti tanggal 1 November, insya Allah BSI akan running dalam single system. Oke. Ini bagian dari BSI bersyukur ya, kita membagi rezeki dan juga bantuan kepada orang-orang yang memang saat ini membutuhkan pada Siap. musim COVID ini. Aku senang kalau dapat challenge-nya berbagi kayak gini, Pak. Iya. Oke, Nah, ini aku terima berarti ya, Pak ya? terima. Nanti habis dari sini Terima kasih. kita laksanakan challenge-nya. Oke, ya. Ini akan dilaksanakan dengan baik. Pak Heri, terima kasih sudah boleh muter-muter Bank BSI. Sama-sama Arif ya, tentunya kami juga terima kasih Arif dan tim sudah bisa Siap. memenuhi undangan kami, bisa ikut berkeliling lihat premises ya, cabang, ruang kerja dan juga tadi ruang di mana karyawan bisa bersosialisasi, ruang ibadah dan sebagainya. Ini Terima sebelum kita kasih. pisah, Pak, harapan Pak Heri untuk BSI apa, Pak? Iya, tentunya kami ingin ya bank ini berkembang ya, tumbuh, sehat ya, kemudian memberikan kontribusi yang positif kepada ekonomi Indonesia, bisa melayani masyarakat luas ya, dan bisa meningkatkan ya taraf hidup masyarakat juga yang sudah menjadi customer kami, sehingga BSI ini ke depan nanti bisa memang diandalkan menjadi salah satu katalis ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mungkin itu saja ya. Dan satu lagi mungkin harapannya adalah kalau bisa BSI ini juga menjadi tempat bekerja yang nyaman bagi talent-talent terbaik di Indonesia. Dan yang terakhir adalah bisa memenuhi harapan para pemegang saham dengan memberikan profitability yang bagus dan bisnis yang terjaga dengan baik secara governance. Amin. Terima kasih. Ini kalau misalnya kita dulu mikirnya kalau bank syariah itu ketinggalan, kuno, nggak modern, coba main ke BSI, itu semua bisa terpatahkan dengan mudah ketika kita masuk ke BSI. Iya. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih, Ini Heri. nanti aku lanjut buka rekening Ya. dan challenge-nya tadi akan aku laksanakan Ya. langsung sore ini. Ya, silakan. Makasih. Terima kasih. Pamit, Pak Heri ya. Ya. Assalamualaikum, Terima kasih. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Arif, Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. Putri dari Lasnas BSMU. Ini rekan saya Aldi. Halo Mbak Putri, Mas Aldi. Hari ini kita mau ini nih Kak, ada visi kebaikan challenge dari Yes. Lasnas BSMU Mat. Ya. Nah, kita bakal bagi-bagiin sembako ke masyarakat dan duafa di sekitar kantor BSI. Siap. Yuk Kak, ikut kita. Kita langsung berangkat ya? Yuk. Oke, ayo. Kita menunaikan challenge dari Pak Dirut. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ini ada Mbak. sedikit dari kita. Iya. Semoga berguna buat teman-teman di sini ya, Mbak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Taruh di mana? Oke. Semoga berguna buat keluarga Ya, teman-teman. semoga berkah ya Bu ya. banyak ya. Semoga bermanfaat. Mari, Terima pamit dulu ya, Bu kasih. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak, izin mau ngasih sedikit buat keluarga, Pak. Semoga berguna buat keluarga ya, Pak ya. Amin Allah. Mari, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Makasih, Bu.